wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita pada pertemuan yang lalu sempat membahas tentang tugas-tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai mubasyir, sebagai nadhir, sebagai da'iyan ila Allah. Ya. Itu yang kita bahas kemarin. Jadi Allah mengatakan ya ayyuhan nabi di awalnya. Kenapa itu tidak ya Muhammad? Itu yang kemudian kita bahas ya. Jadi belum atau tidak ada di dalam Al-Quran itu panggilan ya Muhammad gitu, nggak ada. Adanya ya ayyuhan nabi. Beda dengan yang lainnya. Wa qulna ya Adam uskun anta. Ya. Wa idh qala Ibrahimu qala ya Musa aturidu an taqtulani, dan seterusnya. Ya Isa bin Maryam. Tapi Nabi Muhammad itu tidak disebut ya Muhammad, tidak. Ada disebut nama untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi itu dinisbatkan kepada risalah Muhammadur Rasulullah walladzina amanu dan seterusnya. Ya. Jadi itu pertama ya. Di dalam Al-Qur'an ya, panggilan ya ayyuhan nabi itu hanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di ayat 45 dan sampai 47 surah Al-Ahzab itu Allah mengatakan ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, wahai sang nabi, sesungguhnya kami dengan kebesaran kami telah mengutus engkau sebagai saksi, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, sebagai da'i ilallah, sebagai seorang da'i yang mengajak kepada Allah dengan seizinnya, dan sebagai lampu besar yang menyinari. Karena siraj itu ya lampu. Siraj sebagai lampu yang menerangi. Itu tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam. 5 tugas penting. Ya. Lantas kemudian kita disuguhi dengan ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, Allah dan orang-orang beriman yang mengikuti kamu itu cukup untuk kamu. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara. Wahai nabi, wahai sang nabi, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jahidil kuffara wal munafiqin. Jihadilah, hadapilah secara sungguh-sungguh orang-orang kafir, orang-orang munafik, waghluz alaihim, dan bersikap keraslah kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Tempat tinggal mereka itu neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ila akhiril ayat. Wahai sang nabi, apabila datang kepada engkau orang-orang yang beriman, wanita-wanita yang beriman, ingin membaiat kepadamu, fabayi'hunna, maka baiatlah mereka. Ya. Itu samanya dengan ya ayyuhar rasul, wahai sang rasul. Itu hanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam Al-Qur'an itu.
Dan itu ada di beberapa ayat. Ya, antara di surah Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Wahai sang rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbika. Sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhan. Ya. Jadi ini hebat sekali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Al-Maidah ayat 41, ya ayyuhar rasul la yahzunka alladziina yusari'una fil kufr. Wahai sang Rasul, jangan orang-orang yang bergegas untuk kafir itu bikin kamu sedih, jangan. Seorang dai itu harus kokoh, mentalnya harus kuat. Terus kata syahid sebagai saksi, ya secara terus terangnya, secara jelasnya itu hanya untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai syahid, sebagai saksi. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, sesungguhnya kami telah utus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian. Ya. Terus mubasyir. Ya. Mubasyir itu hanya untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang saya katakan penting untuk mereka-mereka yang mempelajari perbandingan agama, ya, mereka-mereka yang memposisikan dirinya sebagai debater Muslim untuk menghadapi kristenisasi, ya, karena yang dimaksud sebagai pembawa kabar gembira, sebagai Mesias, ya, ini dia mubasyir nih. Ya, siapa itu? Ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran selalu mengatakan, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Ya, tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai sang pemberi peringatan, pemberi kabar gembira dan memberi peringatan. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami utus engkau sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Ya, demikian juga kalimat nadhir, ya. Tapi kalau nadhir itu kepada Rasul dan kepada yang lainnya. Rasul yang lainnya, qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Ya, Nuh itu mengatakan, wahai kaumku, sesungguhnya aku untuk kalian ada sang pemberi peringatan. Sebagai pemberi peringatan, sebagai seorang yang mengingatkan kalian agar kalian tidak celaka. Tapi tidak dikatakan ini qala ya qaumi inni lakum basyiru wa nadhir. Nah, tidak dikatakan begitu. Ya. Tapi kalau mubasyirin, mundzirin itu khusus secara umum ada. Tidak per orang, secara umum mubasyirin wa mundzirin. Ya, semua rasul itu diutus secara umum sebagai pemberi peringatan, sebagai pemberi kabar gembira. Ya, baik. Terus yang sirajam munira itu sebagai lampu yang menerangi, itu juga hanya untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran itu. Ya, lafaz itu tuh sangat kentara sekali bagaimana diangkatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dimuliakannya, dilebihkannya dibanding nabi-nabi yang lain. Baik, kemudian ya yang jadi pertanyaan itu kenapa mubasyir itu didahulukan? Basyira wa nadhira, mubasyira wa nadhira. Itu yang jadi bahasan kemarin. Ya. Apa jawabannya? Karena alurnya memang begitu. Ya, alurnya memang begitu. Ya, di surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 44 itu alurnya memang sedang berbicara tentang orang-orang yang beriman, ya,
Bagaimana orang-orang beriman itu diajak bicara. Ya, bagaimana orang-orang beriman itu harus dikasih motivasi. Nah, motivasi itu bahasa Arabnya tabsyir. Itu motivasi. Ya, atau al-hab. Nah, dan memang dalam urusan dakwah untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu bukan ditakut-takuti tapi dimotivasi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati, berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan mengerjakan yang baik-baik. Ya. Nah, jadi di dalam surah Al-Ahzab itu karena rute pembicaraannya itu tentang orang-orang yang beriman, bagaimana mereka diajak bicara, ya, dan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, ini yang saya mau buka ini, Ibu, di ayat ini. Lihat. Al-Ahzab ayat 41 sampai 44. Penulis yang mengatakan wa qaddamal mubashshiru 'alan nadhiri. Ya, Allah dahulukan mubashshir sebelum nadhir. Mubashshir itu pemberi kabar gembira, ya. Pemberi kabar gembira. Nadhir pemberi peringatan. Nah, apa katanya? Li'anna siyaqa fi dzikril mu'minina wa khitabihim wa tabsyirihim. Ya, karena siaknya itu alur dari kisah itu adalah atau dari paragraf itu tentang orang-orang yang beriman. Ya, bicara kepada mereka, memberi kabar gembira kepada mereka. Ya. Sebelum ayat itu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, udzkurullaha, ingatlah kepada Allah, sebutlah nama Allah dzikran katsira, dengan penyebutan yang banyak, dengan zikir yang banyak, ingat yang banyak, menyebut nama Allah yang banyak, zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan sucikanlah Allah, bertasbihlah kepada Allah bukratan wa asila, di waktu pagi, wa asila, dan petang. Huwallazi yusalli alaikum, dialah Allah yang senantiasa memberi rahmat kepada kalian, wa malaikatuhu, demikian juga para malaikatnya selalu mendoakan rahmat untuk kalian. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari banyak kegelapan menuju cahaya yang terang. Wa kana, dan adalah Allah, dan adalah pasti Allah itu bil mu'minina, hanya kepada orang yang beriman, rahiman, maha penyayang. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Tahiyyatuhum, ya, penghormatan mereka, yauma yalqawnahu, pada hari mereka berjumpa dengan Allah, salam. Ya. Kalau kita dengan sesama mengucapkan salam, assalamualaikum, semoga salam sejahtera senantiasa tercurah kepada kalian.
Tapi kalau kita mengatakan kepada Allah salam, wahai sang pemberi keselamatan, sang sumber keselamatan. Begitu. Ya, Allah bersolawat kepada Nabi. Artinya apa? Allah memberi rahmat yang agung kepada Nabi. Tapi kalau kita bersolawat kepada Rasul, artinya mendoakan rahmat untuk Rasul. Begitu. Ya. Ya. Kalau misalnya taba ilallah, ya, taba Muhammadun ilallah. Muhammad bertobat kepada Allah. Tapi kalau taballahu ala Muhammad, Allah menerima taubat Muhammad. Begitu. Ya, bahasa Arab tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, jadi kalau tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Orang-orang beriman besok bertemu dengan Allah, apa yang diucapkannya? Ya, salam. Gitu. Ya. Salamnya tuh salam penghormatan kepada Allah, ta'zim. Kalau kita baca di sholat itu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Ya, itu dua-duanya boleh. Apa artinya itu? At-tahiyyatu segala penghormatan. Al-mubarakatu yang penuh berkah. As-salawatu segala doa, segala solat. At-tayyibatu yang baik-baik lillahi untuk Allah atau dipanjatkan kepada Allah. Gitu artinya. Ya. Jadi kalau tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam. Ya, penghormatan mereka saat berjumpa dengan Allah salam. Bukan artinya semoga engkau selamat ya Allah, enggak. Bukan begitu artinya, ya wahai Allah, kami bersyukur engkaulah sumber segala keselamatan, segala kesejahteraan. Gitu tuh maknanya. Tuh, maka orang di dalam sholat itu membaca Allahumma antas salam. Wahai Allah, engkaulah sang pemberi keselamatan. Sang sumber keselamatan, kesejahteraan. Gitu maknanya. Wa minkas salam. Dan darimulah segala keselamatan. Ya, tuh, makanya tidak dikatakan wa ilaika ya'udus salam. Dan kepadamulah segala keselamatan kembali kepadamu. Ya, salah. Ya, wa ilaika, dan hanya kepadamulah segala kesejahteraan itu kembali. Enggak begitu. Enggak ada wa ilaika ya'udus salam. Ya, kenapa? Karena tidak pernah ada keselamatan yang lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Allah kehilangan keselamatan. Sehingga keselamatan itu harus kembali. Ya, jadi cukup Allahumma antas salam wa minkas salam. Wahai Allah, engkaulah sang pemberi keselamatan, sumber keselamatan, kesejahteraan. Dari engkaulah segala keselamatan, kesejahteraan, segala kedamaian. Tabarakta, maha berkah engkau ya Allah. Wa ta'alaita, maha luhur engkau ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki keagungan dan segala kemuliaan. Gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu ayatnya. Wa a'adda lahum ajran karima. Dan Allah mempersiapkan untuk mereka ajran karima, pahala yang mulia. Ajron itu sih artinya bayaran ya. Bayaran. Yang kemudian diterjemahkan sebagai pahala.
dibayar. Ya, kita berbuat baik, nggak ada yang tidak dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Al-Ahzab, ya setelah ayat 44 itu baru Allah katakan, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai sang nabi, wahai Nabi Muhammad sang nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami dengan segala kebesaran kami telah mengutus engkau syahidan sebagai saksi wa mubasyiran dan sebagai pemberi kabar gembira wa nadhiran dan pemberi kabar pertakut sebagai pemberi peringatan. Tuh, disebut mubasyir dulu kenapa? Karena sedang berbicara tentang orang-orang yang beriman. Ya, itu yang ditutur oleh Allah tentang orang-orang yang beriman. Kabar gembira buat orang-orang yang beriman bahwa mereka itu dikeluarkan oleh Allah dari segala kegelapan menuju cahaya yang terang. Allah selalu memberi rahmat yang agung kepada orang-orang yang beriman. Malaikat-malaikat senantiasa bersolawat untuk orang-orang yang beriman. Bahwa orang-orang yang beriman besok berjumpa dengan Allah mengucapkan salam. Allah kasih pahala yang mulia. Tuh, ya maka didahulukan mubasyiran daripada nadhiran. Karena apa? Tata letaknya begitu. Ya. Jadi itu sudah semuanya berdasarkan kecocokan, ya, sudah pas klop. Nah, terkadang nadhir itu didahulukan. Ya, apabila posisinya sesuai. Apabila posisinya menuntut hal demikian. Ya. Jadi sesuai dengan konteksnya, ya. Mana itu? Seperti di dalam surah Al-A'raf ayat 188. Allah Ta'ala berfirman, Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Ya. Apa itu artinya? Qul, katakanlah hai Muhammad, la amliku, aku tidak berkuasa, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuasaan, li nafsi, untuk diriku sendiri, naf'an, baik berupa manfaat, wala dharra, maupun madarat. Ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa besok saya beruntung segala, nggak bisa. Ya, karena itu bukan milik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, milik siapa? Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kamu besok masuk surga, kamu besok masuk neraka, nggak bisa. Ya, kecuali hal itu berupa wahyu. Ya. Kalau Rasul mau begitu, wah, bapak ibunya masuk surga, kakek-kakeknya terus pamannya masuk surga semua, kamu masuk surga. Rasul tidak punya itu. Ya. Maka Allah katakan illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Mana contohnya? Nah, contohnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan si fulan. Ya, tapi itu dengan doa ya, dengan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sahabat-sahabat ingin berwudu, tapi air itu memang cuma ada satu mangkok, sahabat-sahabatnya banyak berpuluh-puluh. Bagaimana itu cara wudunya itu? Rasul tinggal taruh tangannya di mangkok, dari sini nyumber air. Ya, itu apa itu? Rasul yang hebat bukan. Itu karena kehendak Allah, itu bagian dari mukjizat. Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Aku tidak bisa, aku tidak memiliki manfaat atau madarat untuk diriku sendiri kecuali kalau Allah menghendaki, atau kecuali Allah menghendaki lain. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Andaikan aku ya, secara pasti mengetahui yang gaib, pasti aku banyak meraup kebaikan. Pasti aku tidak pernah sengsara, tidak pernah terkena. Itu yang kemudian wa ma massani yasu, dan tidak mungkin keburukan itu menimpa saya. Tapi Rasul berdarah-darah. Terkadang terpeleset dari kuda sehingga tidak bisa berdiri dengan secara lama. Ya, Rasul itu manusia. Ya, malaikat adalah makhluk gaib, tapi di balik itu ada yang lebih gaib lagi, malaikat tidak tahu yang gaib. Jadi yang gaib bagi malaikat ada kelasnya tersendiri. Ya, mana contohnya? Ya, ketika Allah mengatakan, para malaikat saya, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Oh, malaikat ngomong, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Wahai Allah, apa engkau akan menciptakan di muka bumi ini orang yang selalu perang, menumpahkan darah? Kenapa tidak kami saja, kami yang selalu bertasbih kepadamu? Ya. Oh, Allah katakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Jadi ada urusan yang tidak diketahui oleh malaikat, itu urusan yang gaib bagi malaikat. Ya. Jadi ini urusan gaib ini tingkat-tingkat, ya, tingkat-tingkat. Nah, orang kalau bisa membaca Lauhil Mahfuz, wah itu sudah puncaknya gaib itu. Membaca catatan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cukuplah bagi kita Al-Quran yang diturunkan dari Lauhil Mahfuz itu. Ya, itu ada sebelum segala kejadiannya ada. Al-Quran itu. Ya, kalamullah. Rasul katakan surah Al-Baqarah diturunkan dari bawah arasy. Diturunkan dari arasy. Ya, diturunkan dari arasy. Jadi dahsyat sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian ya, ayatnya mengatakan in ana illa nadhiru wa bashir. In ana illa. Jadi kalau in itu yang biasanya artinya jika, tapi kalau ada illa maknanya tidaklah. Ya. Jadi sama wa ma ana in ana illa nadhirun. Ya, tidaklah aku kecuali sebagai nadhirun wa bashir. Pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Liqaumi yu'minun, untuk kaum yang beriman.
Kenapa ini nadhir dulu baru basyir? Mungkin kita katakan padahal itu liqaumi yu'minun, untuk kaum yang beriman. Apa kata penulisnya? Didahulukan nadhir karena yang disebut pertama kali itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir haknya adalah dikasih peringatan, ada neraka besok. Ya. Jadi memang sebelumnya yang disebut adalah orang-orang kafir dan bagaimana mengingatkan kepada mereka. Ya, ini kan ayat 188. Di mana itu? Ya di sebelumnya lah. Ya, mulai dari ayat 182 sampai 185. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Gitu ya. Walladzina. Nah, tadi. Walladzina kadzabu. Orang-orang yang mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Sanastadrijuhum. Kami akan lakukan istidraj buat mereka. Min haitsu la ya'lamun. Dari arah yang tidak mereka ketahui. Wa umli lahum, dan aku akan penuhi untuk mereka. Ya. Inna kaidi matin, sesungguhnya rencanaku itu sangat kuat sekali. Jadi untuk orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah, Allah akan bikin perhitungan. Allah akan berikan mereka istidraj, di mana mereka terlihat berjaya. Pada puncaknya, mereka akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sudah sunatullah. Orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran, itu dikasih kejayaan dulu oleh Allah. Baru setelah itu Allah banting sehebat-hebatnya. Ya, ini bocoran ini. Ya, itu yang Allah katakan inna kaidi matin. Ya. Lalu Allah katakan awalam yatafakkaru, apakah mereka tidak berfikir? Ma bisahibihim min jinnah. Ya. Tidak ada sedikit pun sifat gila yang ada pada sahabat mereka itu. Tidak ada sedikit pun kegilaan di dalam diri Muhammad, sahabat mereka itu. In huwa illa nadhirum mubin. Tuh, ya. Tidak lain dan tidak bukan Muhammad itu sebagai pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi kepada kalian, hai orang-orang kafir, Muhammad itu posisinya, fungsinya sebagai pemberi peringatan. Dengan peringatan yang jelas sekali. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in. Apakah mereka tidak pernah melihat kerajaan-kerajaan langit, kekuasaan-kekuasaan Allah yang ada di langit dan bumi? Wa ma khalaqallahu min syai'. Dan apa saja yang Allah
ciptakan. Wa asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Apakah mereka tidak pernah mengetahui, tidak pernah menyadari bahwa ajal mereka itu boleh jadi sudah dekat? Kenapa tidak mau beriman? Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Mau diomong seperti apa lagi supaya mereka beriman? Ya. Kata-kata yang seperti apa lagi yang menjadikan mereka beriman? Ya, kalau sudah berbicara tentang kematian, kematian itu adalah nasihat yang paling tokcer, nasihat yang paling kuat, yang paling berguna untuk manusia agar tidak lagi berbuat maksiat karena manusia pasti mati. Kenapa kematian itu tidak bisa dijadikan pelajaran? Kenapa sakit itu tidak bisa dijadikan pelajaran? Kenapa tidur tidak bisa dijadikan pelajaran? Ada tidur, ada mati. Karena tidur itu saudaranya mati. Ya, kenapa tidak dijadikan itu sebagai pelajaran? Kenapa saja masih doyan, masih selalu, masih hobi untuk berbuat maksiat? Nah, itu tuh. Ya. Baik. Ya, terus perkataannya itu, siaknya, alurnya, redaksinya itu diteruskan, ya, berbicara tentang orang-orang yang tersesat. Ya, maka memang tepatnya didahulukan peringatan daripada pemberi kabar gembira atau daripada kabar gembira. Ya, maka Allah katakan, in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Ya, di ayat 188 ya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra." Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak menguasai untuk diriku sendiri bahkan manfaat atau mudarat. Enggak menguasai, enggak punya itu bukan milik saya. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair. Andaikan aku mengetahui yang gaib, pasti aku meraup banyak sekali kebaikan. Andaikan Rasul bisa membaca Lauhil Mahfuz, bisa membaca nasib seseorang, bisa membaca nasib dirinya seperti apa. Apa katanya? Pasti aku meraup banyak kebaikan. Wa ma massani yasu, tidak mungkin ada keburukan yang menimpa saya. Baru Allah katakan, in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Ya, tidak lain dan tidak bukan, aku adalah sebagai pemberi peringatan buat kalian semua. Ya, orang-orang kafir semua. Wa basyirun, dan pemberi kabar gembira liqaumi yu'minun, untuk kaum yang beriman. Ini memang dibacanya harus dengan sastra ihtibak. Ya. Tapi apakah boleh untuk orang beriman juga peringatan? Ya. Karena orang beriman itu tidak semuanya baik, ada yang tidak baik. Ada yang jahat juga. Hak mereka adalah diperingatkan. Baik, gitu ya. Jadi memang bangunannya jelas, ya. Bangunannya tuh jelas. Kapan ini alurnya tentang orang kafir? Ya, maka fungsi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai basyir wa nadhir dibalik menjadi nadhiru wa basyir. Kapan alurnya tentang orang beriman? Maka fungsi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai basyir wa nadhir, basyir didahulukan karena itu untuk orang yang beriman. Ya, tapi tidak pula nadhirnya dilupakan karena juga orang beriman penting untuk diberi peringatan. Ya, ya seperti sebaliknya ya.
Tidak seluruhnya untuk orang kafir itu dikasih peringatan, ditakut-takuti dengan neraka. Penting juga mereka dimotivasi dengan surga apabila mereka mau beriman. Begitu. Ya. Jadi Al-Quran ini sebegitu dahsyatnya ya. Sebegitu dahsyatnya Al-Quran ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terus dalam tafsir Ar-Razi, dia mengatakan firman Allah mubashshira wa nadhira. Ya, berarti kan mubasyir didahulukan dari nadhir ya. Ia mengatakan fi tartibun hasanun min haitsu inna an-nabiyya alaihi salam ursila syahidan biqaulihi la ilaha illallah. Itu ya. Wa yuraghabu fi dzalika bil bisyarah. Itu ya. Fa illam yakfi dzalika atau yuraghibu fi dzalika bil bisyarah. Fa illam yakfi dzalika yuraghibu bil indzar. Itu Ar-Razi ya komentarnya. Jadi kata Ar-Razi itu mubasysyiron wa nadhiran. Ya. Mubasyir, nadhir. Itu urutan yang bagus sekali. Dia katakan. Dari sisi bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang diutus, ya, memang diutus oleh Allah sebagai saksi. Dengan firman-Nya la ilaha illallah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai orang yang memberikan motivasi dengan apa? Dengan berbagai kabar gembira. Kalau dengan motivasi tidak cukup, penting juga dikasih warning. Jadi Rasul membawa syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu syahidan. Ya. Nah, itu juga diperintah oleh Allah untuk memberikan motivasi untuk berbuat baik. Dengan apa motivasi itu? Dengan berbagai kabar gembira. Nah, kalau dengan itu tidak cukup, maka ditambah lagi dengan memberi peringatan. Ya, memberi warning. Gitu ya. Kemudian Allah tidak menganggap cukup orang mengucapkan la ilaha illallah. Sebagai yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh Rasul. Ya, agar semuanya mengatakan la ilaha illallah. Ya, maka Allah tugaskan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak mereka kepada Tuhan mereka, mengajak mereka ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika. Ya, ajaklah manusia menuju jalan Tuhanmu. Itu yang ayatnya mengatakan wada'iyan ilallahi biidnihi. Ya, dan sebagai dai yang mengajak manusia kepada Allah, ya, mengajak manusia kepada Allah untuk selalu taat kepada Allah biiznihi, dengan seizinnya. Ya, kenapa? Karena dakwah itu
mengajak siapapun tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu ya. Ya. Mungkin saja orang mengatakan ada ayat yang mengatakan tidak ada biiznihinya. Jadi dakwah kepada Allah itu tidak usah dengan izin Allah. Nah, karena ada ayat mengatakan dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Tidak pakai biiznihi itu. Katakanlah inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah. Ya, di atas basirah, secara jelas. Ya, dengan dalil-dalil yang jelas. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin. Dan aku tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Ya. Kenapa ad'u ilallah saja itu? Tidak mengatakan ad'u ilallahi biiznihi. Kenapa tidak ada biiznihi? Apa katanya? Jawabnya, ya, ketika Tuhan, ketika Allah mengatakan kepada Rasulnya, "Qul hadhihi sabili," katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku. Ya, apa maksudnya? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Nah, perintah itu adalah izin Allah itu. Bukan sekedar izin, tapi izin plus. Karena diperintah. Perintah itu bukan sekedar izin. Izin lebih dari sekedar izin. Ya, itu perintah yang wajib untuk Rasul dan semua orang yang mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah, mengajak manusia menuju Allah, ya, dengan dalil yang jelas. Baik, ini sampai di sini dulu ya. Panjang kali ini. Itu jadinya sampai halaman berapa? Sampai halaman 52 baru selesai. Ya, saya membacanya baru sampai halaman 50. Masih 2 halaman lagi, lama ini. Ya. 50 yang bagian yang mana? Yang tadi saya selesai itu. Ya, ketika saya mengatakan itu sudah merupakan izin. Ya, bukan sekadar izin tapi izin plus. Ya. Terima kasih banyak.